Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Suwarno Kalidi. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan makalah saya tentang ekologi laut tropis. Jadi teman-teman, di sini materi saya mencakup 6 poin penting seperti yang kita semua lihat pada slide. Yang pertama, pengenalan ekologi bahari. Menurut Ernest Haeckel, zoologi Jerman 1834 sampai 1914, ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya rumah atau tempat tinggal dan logos yang berarti ilmu. Ekologi tak terlepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Manfaat ekologi bahari yang pertama, pendidikan dan penelitian di bidang kelautan. Yang kedua, daerah ekoturism. Yang ketiga, daerah yang multifungsi dalam hal fungsi fisik, kimia maupun ekonomi. 2. Ekologi laut tropis. Salah satu ekologi bahari adalah ekologi laut tropis. Contohnya interaksi antara ekosistem mangrove, ekosistem lamun, dan ekosistem terumbu karang. Jadi karakteristik laut tropis ada 3 yaitu 1. Keanekaragaman organisme tinggi. 2. Suhu relatif hangat. 3. Sumber makanan, mineral, dan hasil laut lain yang tinggi. Perairan laut tropis merupakan daerah yang rentan akan perubahan. Di antaranya dapat disebabkan karena kuatnya arus, gelombang, angin, ataupun suhu yang dapat berfluktuasi secara tak terduga. Terdapat 3 ekosistem yang saling berhubungan yaitu ekosistem mangrove, ekosistem lamun, dan juga ekosistem terumbu karang. Interaksi antara ketiga ekosistem laut tropis tersebut saling berhubungan satu sama lain, seperti yang teman-teman lihat pada slide ini. Agent Angelenfelter 1983 membagi ekosistem laut tropis ke dalam 5 kategori yaitu 1. Interaksi fisik, 2. Interaksi bahan organik terlarut, 3. Interaksi bahan organik partikel, 4. Interaksi migrasi biota, 5. Interaksi dampak manusia. Komponen-komponen dalam ekologi laut tropis adalah sebagai berikut. Yang pertama, habitat, yang kedua, relung, yang ketiga, adaptasi, yang keempat, evolusi. Poin ketiga, niche atau relung, yaitu salah satu karakter dari ekologi laut tropis dengan keberadaan relung yang merupakan profesi atau peranan organisme dalam suatu habitatnya. Jadi tidak hanya meliputi ruang atau tempat yang ditinggali, tetapi juga peranannya dalam komunitas dan posisinya pada gradient lingkungan, temperatur, kelembapan, pH tanah, kondisi lain. Relung ini tergantung di mana organisme ini hidup dan mengubah energinya, bertingkah laku, bereaksi, serta mengubah lingkungan fisik maupun biologi. Aliran energi dalam niche sebagai berikut. Teman-teman semua bisa melihat pada slide ini. Poin keempat yaitu siklus biogeokimia. Setelah mempelajari mengenai niche, maka hal selanjutnya adalah mengenai siklus biogeokimia. Fungsi dari siklus biogeokimia ini adalah untuk mengembalikan unsur kimia yang telah terpakai. Poin kelima yaitu pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu. Pembangunan di wilayah pesisir biasanya berkaitan dengan upaya optimalisasi pemanfaatan berbagai peruntukan, termasuk usaha-usaha komersial, industri perkapalan, rekreasi, kehutanan, drainase, pengontrol banjir, perikanan tangkap, budidaya, dan lain-lain di wilayah pesisir. Aktivitas-aktivitas tersebut pada umumnya terletak di wilayah yang sama, sehingga sering terjadi bentrok kepentingan, terutama aktivitas yang membutuhkan kualitas lingkungan yang spesifik. Untuk mengantisipasi hal ini perlu dilakukan upaya pengelolaan lingkungan Pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud di sini adalah upaya terpadu untuk melestarikan manfaat lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Dengan tujuan untuk mempertahankan dan atau memperbaiki potensi sumber daya alam di lingkungan wilayah pesisir. Potensi sumber daya alam, pesisir, dan laut kita itu sangat melimpah. Potensi yang dimiliki Indonesia juga diantaranya dari ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, serta mangrove. Poin keenam yaitu ekosistem mangrove. Salah satu sumber daya alam yang sangat potensial yang perlu dikelola secara terpadu adalah ekosistem mangrove.
sebab luas hutan mangrove di Indonesia merupakan yang terluas di dunia. Berikut adalah ancaman terhadap ekosistem mangrove. Yang pertama, konversi hutan mangrove menjadi lahan tambak, pemukiman, pertanian, pelabuhan, dan perindustrian. Yang kedua, pencemaran limbah domestik dan bahan pencemar lainnya. Yang ketiga, penebangan ilegal. Oke, mungkin itu saja pemaparan singkat materi makalah saya mengenai ekologi laut tropis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.